warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap baik-baik saja dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih bersama dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang pengelolaan perusahaan manufaktur menggunakan program Mayop Accounting versi 18. Pada pembelajaran yang kemarin kita sudah mempelajari tentang cara pembuatan data perusahaan baru, perusahaan manufaktur menggunakan program Mayop. Untuk materi hari ini kita akan melanjutkan dengan penyusunan daftar akun yang digunakan oleh perusahaan manufaktur menggunakan program Mayop Accounting. Oke, pertama kali kita buka dulu program Mayop kita. Kita pilih open. Kalau kemarin kita pilih create untuk membuat data perusahaan baru, karena kita akan melanjutkan data yang kemarin kita buat, kita pilih open. Di sini kemarin kita membuat perusahaan manufaktur kita dengan nama Origin Bakery. Diklik lalu pilih open. Oke. No. Nah, jadi ini menu command center atau pusat-pusat perintah dari program Mayop yang sudah kita buat. Di setup company information ini sudah ada data perusahaan baru yang kemarin kita sudah buat. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah menyusun daftar akun pada perusahaan manufaktur. Pada pertemuan kemarin kita memilih cara penyusunan daftar akun melalui cara impor yang sudah disediakan pada aplikasi lain. Oke, kita gunakan Excel untuk penyusunan daftar akun di Origin Bakery. Kita buka jobsheet kita. Jobsheet pada perusahaan manufaktur, metode harga pokok, proses dan pesanan untuk Origin Bakery. Daftar akunnya kita lihat. Untuk poin C, daftar akun, di sini kita sudah disediakan nomor akun dan nama akun dengan berbagai klasifikasi mulai dari aset lancar, harta lancar, aset tetap atau harta tetap, kewajiban, ekuitas, pendapatan, HPP atau harga pokok penjualan, beban-beban yang meliputi biaya produksi, biaya administrasi umum, pendapatan lain-lain dan biaya lain-lain. Oke, daftar akun ini akan kita entry ke program Mayop. Sebelumnya kita siapkan dulu daftar akun di Excel. Oke, mari kita mulai penyusun daftar akun. Yang pertama kita tulis judulnya. Nama akun, atau kalau mau bahasa Inggris ya account name. Yang pertama nomor akun, nomor akun, lalu nama akun, kemudian tipe yang akan kita impor, header, kita tulis header itu karena nanti akan kita pilih mana yang menjadi header atau kepala dari akun dan mana yang menjadi detail atau sub dari akun. Lalu selanjutnya yang keempat adalah type atau table. Ini yang pertama nomor akun, yang kedua nama akun, kemudian header, lalu type atau table. Oke, kita masukkan satu-satu nomor akun dari 1/000. Ini mengambilnya yang kita ketikkan adalah dari daftar akun ini yang sudah kita susun tadi. Jadi seperti ini kita masukkan, kita ketikkan di Excel dulu daftar akunnya. Lalu yang kedua 1/1000. Aset lancar, kemudian 1/1110, 1110 kasih tangan, kemudian 1/1120. Kemudian 1/1200 piutang dagang, 1/1210 reksadana kerugian piutang, baru
subscribe 1.300, persediaan bahan baku kita ketikkan sesuai dengan job sheet yang sudah disediakan. 1 subscribe 1.400, persediaan bahan pengawal, persediaan bahan pengawal, begitu seterusnya. Yang berupa judul akun atau header akun kita beri cetak tebal seperti itu. Selanjutnya 1.300, 1.400, 1000 sampai 1.800, persediaan bahan penopang, persediaan barang baju, perlengkapan, lalu sewa, dibayar di muka, kemudian BBM masukan. Selanjutnya 1 subscribe 2000, aset tetap, aset tetap 1 subscribe 2100, sama 1 subscribe 2200, 1 subscribe 210, 1 subscribe 2300, lalu 12310, kemudian 1 subscribe 2400, 1.400, lalu 1 subscribe 12110. Hasilnya adalah anak bangunan akumulasi penyusutan bangunan, lalu kendaraan, kemudian 12130, akumulasi servis AKM, penyusutan kendaraan, kemudian mesin produksi, lalu akumulasi penyusutan mesin produksi, lalu nomor 2012/000 masuk ke kelompok kewajiban. Jangan lupa ditebalkan karena ini adalah hidup. 2 subscribe 1000, kewajiban lancar, kewajiban lancar, kewajiban lancar seperti itu. Kemudian 2 subscribe 1100, bukan usaha, lalu 2 subscribe 1200, wanita penjualan, kemudian kita buat dulu ke bawah sampai 1600, uang muka penjualan, utang gaji dan pengeluaran. Selanjutnya PPN pengeluaran, kemudian utang pajak penghasilan, lalu utang PPN, kemudian masuk ke kelompok 2/2000. Ya, bersama-sama dan lupa ditebalkan karena nanti akan menjadi ini adalah akun kewajiban jangka panjang. Lalu 2 subscribe 2000, 2 subscribe 2100, utang
strip 2000, utang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke ekuitas atau modal 3 strip 000. Ekuitas kita kembali karena pada kelompok ekuitas atau modal ini adalah hidup atau kepala dari 3 strip 1000. Modal ibnu, lalu 3 strip 2000 prepaid ibnu, kemudian kita buat 3 strip 3000 bisa kemudian masuk ke kelompok pendapatan 4 strip 000. Pendapatan ini adalah hidup, jadi kita tebalkan. Lalu 4 strip 1000 penjualan. Kemudian masuk ke kelompok harga pokok penjualan 5 strip 000. Harga pokok penjualan kita tebalkan karena ini adalah hidup. Lalu 5 strip 1000 ini harga pokok penjualan, 5 strip 2000 potongan pembelian. Kemudian masuk ke 6 strip 000, masuk ke rekening beban ke bank. Kita tebalkan karena ini adalah hidup. 6 strip 1000 ini adalah biaya produksi. Kemudian 6 strip 1100 BDP itu biaya dalam proses, biaya bahan baku. Jadi ini nanti rekening temporary account atau rekening sementara yang akan kita gunakan untuk menampung biaya biaya bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. 6 strip 1200 BDP biaya overhead pabrik, biaya overhead. Selanjutnya 6.300 BDP biaya upah karyawan pabrik. Masuk ke kelompok 6 strip 2000 biaya administrasi dan umum. Biaya administrasi dan umum kita beri tebal atau full karena itu adalah hidden. 6 strip 2100 beban gaji karyawan, kemudian 6 strip 2200 beban listrik, telepon dan air. Selanjutnya kita buat nomornya dulu. Di jobsheet kita itu sampai 2900. Ini beban listrik, air dan telepon harus sewa. Kemudian minyak besar ya. Setelah beban sewa beban depresiasi untuk menampung pengusutan aktifan nanti, beban perawatan mesin produksi, beban perawatan mesin produksi. Kemudian beban administrasi bank, dasar akunya banyak ya ini. Lalu beban pemakaian perlengkapan, saya tambahkan semua
rumah supaya teman-teman tahu bagaimana step by stepnya. Lalu beban pajak penghasilan, kemudian beban kerugian piutang. Selanjutnya masuk ke kelompok pendapatan lain-lain 8/000. Pendapatan lain-lain. Kita tebalkan karena ini adalah ledger untuk pendapatan lain-lain 8/1000. Pendapatan lain-lain terdiri dari pendapatan bunga dan 8/2000 pendapatan lain-lain. Oke, masuk ke kelompok akun digit 9, biaya lain-lain 9.000. Biaya lain-lain. Nanti untuk menampung biaya-biaya yang tidak bisa tertampung di akun yang sudah kita tentukan. Biaya lain-lain 9/1000. Biaya bunga. Lalu 9/2000. Biaya lain-lain. Oke, kita sudah selesai. Kita tekan dulu file, save as. Masuk ke folder yang kita inginkan, kita ketikkan daftar akun origin bakery latihan, klik save. Seperti itu. Nah, ini sudah jadi daftar akun kita untuk origin bakery. Kita isikan dulu kelompok leadernya. Boleh kita ketikkan leader seperti ini untuk yang dia bertipe leader, atau kita pakai sandi saja, seperti itu juga boleh. Jadi ini saya pakainya itu saja. Aset ini adalah leader, aset lancar ini juga leader, atau leader itu nanti yang akan menjadi judul atau kepala dari akunnya. Jadi dia mengetuai akun-akun anaknya. Dan ini kewajiban panjang, tapi sudah kita tandai yang menjadi leadernya. Leader. Akun yang masih memiliki sub-sub akun itu dinamakan leader. Itu. Lalu ini potongan pembelian, ini bukan leader, jadi kita boleh menghilangkan. Dan itu leader, biaya produksi leader, biaya administrasinya, biaya administrasi umum leader, pendapatan lain-lain ini leader. Boleh diketikkan leader ya, boleh juga dituliskan hanya seperti itu. Lalu kita tentukan type-nya atau tipe dari akun-akun. Jadi kalau kita membuat daftar akun melalui aplikasi lain, dalam hal ini kita pakai di Excel ya, kita harus mengetikkan tipenya karena nanti tujuannya agar ketika diimpor ke program Mayop akan menyesuaikan tipe dari akun yang sudah kita buat. Oke. Aset tipenya adalah aset. Itu. Lalu aset lancar juga aset. Dia harta, jadi bertipe aset. Lalu aktiva tetap, ini juga tipenya aset. Nah, kopikan saja. Kas di tangan, dia kas, jadi bertipe cash in bank. Cash in bank. Jadi akun yang bertipe kas, dia memiliki type atau tipe di Mayop adalah cash in bank. Lalu Bank Mandiri, dia juga kas sifatnya, meskipun dia cash in bank. Jadi di sini kita masukkan type-nya adalah cash in bank. Untuk piutang dagang ini bertipe account receivable. Seperti itu. Lalu cadangan kerugian piutang juga bertipe accounts receivable. Selanjutnya persediaan bahan baku, dia adalah aktiva lancar selain bank, selain yang bertipe kas ini dan piutang.
Kita masukkan tipenya adalah order current asset. Persediaan bahan penolong, barang jadi, perlengkapan sampai dengan PPN masukan juga sama, dia bertipe other current asset. Itu. Aset tetap dia header aset bertipe harta. Tadi kita sudah memasukkan dia adalah aset. Apa tipenya aset, dia sebagai header. Lalu sub akun dari aset adalah tanah, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan. Ini adalah berjenis aktiva tetap. Kita masukkan fixed asset, aktiva tetap seperti itu. Kita kopikan saja ke bawah, jadi biar lebih cepat. Fixed asset. Masuk ke kelompok kewajiban. Kewajiban itu headernya bertipe liability. Kewajiban lancar, dia juga header ya. Kita tebalkan dulu, kita pilih header. Dia juga header dan bertipe kewajiban, jadi tipenya dia sama dengan akun kewajiban. Jadi kewajiban ini dan kewajiban lancar bawahnya ini tipenya sama, liability. Utang usaha tipenya adalah accounts payable atau utang usaha. Lalu uang muka penjualan dia termasuk utang lain-lain, jadi tipenya adalah other current liability, aset ya. Jadi kalau nanti tipenya harta lain-lain, jadi di sini other current asset. Kalau dia tipenya utang lain-lain, utang usaha, utang jangka pendek selain utang usaha, dia bertipe other current liability. Seperti itu. Kewajiban jangka panjang, header atau kepala dari kewajiban jangka panjang bertipe liability. Jadi ingat-ingat ya. Sub dari kewajiban jangka panjang, dia adalah termasuk pada kategori hutang jangka panjang, maka bertipe long term liability. Bawahnya juga sama, utang lainnya, dia bertipe long term liability. Akun ekuitas, type-nya atau tipenya adalah equity. Jangan sampai salah mengetik ya dalam pengetikan tipenya. Jadi kita kopikan saja. Lalu pendapatan, dia bertipe income. Bagian dari pendapatan yaitu penjualan juga bertipe income. Selanjutnya harga pokok penjualan. Akun harga pokok penjualan bertipe cost of sales. Seperti itu. Bagian dari harga pokok penjualan yaitu akun harga pokok penjualan itu sendiri dan potongan pembelian bertipe sama dengan headernya yaitu cost of sales. Beban-beban tipenya adalah expense, biaya produksi, seterusnya sampai yang termasuk biaya umum administrasi ini bertipe expense. Kita kopikan saja seperti itu. Pendapatan lain-lain, type-nya atau tipenya adalah other income. Bagian dari other income yang terdiri dari pendapatan punya dan pendapatan lain-lain bertipe sama dengan kepalanya yaitu other income. Selanjutnya biaya lain-lain tipenya adalah other expense. Bagian dari biaya lain-lain yang terdiri dari biaya bunga dan biaya lain-lain juga bertipe sama, other expense. Kita periksa dulu tip type-nya. Jadi nomor akun, nama akun, header, type, aset lancar, tipenya aset, kasih tangan ini, oke, konsolidated. Oke. Setelah daftar akun di Excel selesai disusun, kita simpan menggunakan extension text atau tab delimited. Caranya save as, masukkan folder yang kita inginkan. Di sini save as type atau tipe penyimpanannya kita pilih yang ini, text tab delimited. Jangan sampai salah karena ada text Macintosh dan teks MS-DOS, kita pilih yang atas
text tab delimited, extensionnya adalah txt. Setelah itu di save. Do you want to keep using that format? Yes. Anda ingin pakai format ini? Setelah itu kita tutup Excel yang sudah kita buat. Want to save your song? Anda ingin merubah ini apa nama akunnya ini? Enggak, don't save ya. Tadi kita sudah menyimpan, jadi nggak perlu disimpan balik lagi. Oke, kita kembali ke Mayopnya. Buka Mayopnya. Untuk mengimpor akun yang sudah kita buat tadi, kita pilih menu File, Import Data. Ingat ya, File, saya ulangi, File, Import Data, pilih Accounts, lalu Accounts Information. Nah, muncul import filenya, menu import file. Import file format, kita pilih tab delimited, karena tadi save as type-nya kita masukkan TXT atau tab delimited. First record is header record, jadi nanti kita membaca dari yang header-nya ya. Duplicate record-nya kita pilih update existing record, lalu pilih klik continue. Masukkan daftar akun kita yang bertipe TXT atau tab delimited tadi apa daftar akun Oisin Bakery latihan ya, seperti ini. Lalu boleh satu-satu diklik kiri, nomor akun diklik, pasangkan dengan account number, klik kanan seperti ini. Klik kiri nama akun, lalu pasangkan dengan account name. Header dipasangkan dengan header, type juga dipasangkan dengan type. Jangan sampai salah, type nanti masuk ke balance ya, hati-hati. Jadi type masukkan ke type. Setelah itu pilih atau klik import. Ini di kanan ini ya, klik import. Kita tunggu proses pengimportan akun. Oke. Nah, ini ada notifikasi bahwa 57 akun record imported without error, bisa diimpor tanpa kesalahan. To record skip, 2 akun tidak bisa diimpor, skip, loncat. 2 akun recorded imported with warning, 2 akun bisa diimport dengan penyesuaian atau disesuaikan dengan program Mayop. Kita klik OK saja. Kita lihat account list. Nah, di sini daftar akun yang sudah kita buat tadi sudah terimport seperti itu. Kas di tangan, Bank Mandiri, nah seperti itu. Pada kelompok aset ini sudah bisa terimport. Liability, equity, modal, income, pendapatan, cost of sales, expense, other income, other expense. Kita tidak perlu khawatir karena ada 2 akun yang loncat atau tidak bisa terimport, karena nanti ketika kita men-setting tahap selanjutnya, misalnya memasukkan daftar saldo awal atau memasukkan transaksi, jika ada akun yang kurang, nanti kita bisa menambahkan dengan cara new. Jadi di sini ada, misalnya pada kelompok aset ini kita masukkan lagi akun apa ya, misalnya ya iklan dibayar di muka yang kurang ya, kita tambahkan saja di sini new seperti ini 1.900 misalnya. Akun iklan itu termasuknya other current asset, jadi kita pilih other current asset, masukkan iklan dibayar di muka, lalu klik OK seperti itu. Jadi di sini nanti sudah masuk kekurangan akun kita, iklan dibayar di muka dengan tipe other current asset seperti itu. Jadi kalau kekurangannya tidak banyak, jadi kita tidak perlu gusar atau khawatir, aduh akunku ada yang tidak terimpor seperti itu, tidak usah khawatir. Kita bisa menambahkan dengan klik new. Lalu kalau menghapus bagaimana? Misalnya ini kelebihan iklan dibayar di muka, buka anak panah putih di sini. Jadi ketika iklan atau akun iklan dibayar di muka sudah terbuka, kita tinggal edit, delete account. Nah, sudah terhapus. Mungkin iklan dibayar di muka sudah tidak ada seperti itu. Demikian cara men-setting atau mengimpor daftar akun dari daftar akun yang sudah kita siapkan sebelumnya. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran Mayop Accounting berikutnya, yaitu setting kode pajak dan setting link account. Insya Allah semoga kita selalu diberi kesehatan dan tetap belajar seumur hidup, long life education.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.